yang mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit, dari problem masalah, ya, dari kemiskinan, dari bencana alam, dari sebagainya. Menurut saya bahwa ahli kubur sangat berharap peluk salam dari kita, dan keselamatan bagi mereka ahli kubur ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Orang butuh liyane, orang butuh rahmat, orang butuh berkah, sing penting selamat. Gitu. Ya, di kuburan itu yang penting selamat. Ya, sehingga Nur Salam ini merupakan satunya yang mudah-mudahan anggotanya di kuburan selamat kabeh. Ya, semua selamat lagi. Apa sih gawe Nur Salam ini pas selamat? Sampai kepada nabi-nabi, para rasul itu nanti di yaumul kiamah pada mencapai saling. Ya Allah, moga-moga yang diselamatkan nyong nabi rasul loh, saking pakai we di kiamah. Ya, jadi kita mudah-mudahan sampai ke zaman Rasulullah ini diselamatkan hidupnya, diselamatkan matinya, diselamatkan saat mana hidup setelah mati. Gitu. Bahwa sekarang kita sudah memasuki Muharram tanggal berapa? Ini mulai ini dina apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Jumat. Ngitungnya mau maghrib. Ya, ngitungnya mau maghrib pergantian hari itu maghrib. Bukan tengah malam. Kalau tengah malam 00 adalah nasional atau Masehi. Kalau Hijriah itu tadi maghrib. Jadi sekarang tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah. Nah, penanggalan Hijriah itu ditandai dengan peristiwa apa? Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Al-Madinah. Hijrahnya Rasul dan para sahabat dari Mekah ke Madinah ini merupakan hijrah yang keberapa kali? Sedurunge wis tahu, gitu loh. Ya kayak kucing ngono, pindah. Dan apalagi ancaman pembunuhan, percobaan pembunuhan kepada Nabi dan para sahabat luar biasa. Ya, di antaranya ke Habasyah, ke Ethiopia. Ya, selama berapa tahun? Kemudian ditambahkan lagi selama berapa sahabat lagi selama berapa tahun. Ini jadi dari Mekah ke Madinah ini yang kesekian dan merupakan hijrah yang paling sukses. Gitu. Ya. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah ini terjadi pada bulan apa? Bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Rabiul Awal, betul. Ya, tapi bukan Rabiul Awal. Ya, keluarnya Rasul dari rumah ini pada malam Jumat. Bulan Safar. Jumat yang terakhir di bulan Safar. Ya. Yang sehingga benar apa yang dikatakan oleh orang Jawa dan oleh orang Arab bahwa bulan Safar itu bulan naas. Bulan sial. Kayak dini jenengan coba itu bisa ngecek yang namanya kereta api. Kalau malam Sabtu, malam Selasa kosong, sepi jarang gitu loh. Jarang yang berangkat. Ya, ini. Jadi orang Jawa dengan orang Arab hampir sama, termasuk dalam hal bulan Safar. Ya.
Tetapi Nabi kemudian menyatakan dalam hadisnya, la adwa wala hamata wala safar wala tirata. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak benar itu ada penyakit menular. Enggak benar itu sampetan nyampe ke sasaran. Enggak benar bulan Safar itu naas. Itu kan Nabi. Dan seterusnya. Ya, enggak benar kalau kemudian sekarang ada Covid yang kemudian menular-nular itu enggak benar. Itu salah katakan Nabi. Nah, tapi kemudian ditanyakan oleh sahabat dari pedesaan Badui. Ya, di Indonesia ada Badui enggak? Di mana? Ujung Kulon. Ujung Kulon. Ujung Kulon itu berarti ujung kursi. Ya, Badui itu hebat itu kursi mau panen. Ya, saya jual madu produk dari hutan Badui. Ya. Nah itu kan Nabi ada seekor unta waras kipuh ning bekas singgo kipuh unta sing kena budik, kemudian unta yang kedua kena budik kan Nabi. Jangan bilang kok tidak ada penyakit menular. Nah ini kok terjadi menular. Ya seperti halnya yang sekarang terjadi, terpapar, terindikasi. Ya, itu kan berarti menular. Ada kanjeng Nabi. Nah, kanjeng Nabi tapi kemudian balik bertanya, "Faman a'dal awal?" Lah siapa yang memberikan penyakit gudik kepada unta yang pertama? Siapa? Gusti Allah. Ya, jadi kita tidak usah kemudian kok menyalahkan. Oh, kegaweane Cina, kegaweane Wuhan, gaweane globalis, gaweane sapa maneh. Ya, lah mesti gawe virus Gusti Allah. Ya, kemudian kok ada tangan-tangan nakal, ya mungkin saja. Ya, artinya harus kita kembalikan bahwa yang menggerakkan virus adalah Allah Ta'ala, yang sering kita memproteksi diri melalui ayat-ayat Allah. Ya, ayat kursi atau apalagi lah silakan. Para hadirin Bapak dan Saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Kanjeng Nabi sebelum malam itu dikepung oleh para algojo. Algojo mana? Yang ngepung rumah Kanjeng Nabi itu algojo mana? Para pegulat mana? Dari mana? Kafir Quraisy ya betul. Dari mana? Dari suku mana? Dari seluruh suku itu coba. Kurang ajarnya. Ya perwakilan sing pacul, wetan, pacul kulon, terus sing cangkring. Perwakilan sing top-top ngono. Ya, untuk datang. Lah ini kan gini. Ini kurang ajarnya iblis ini. Iblis itu dari dulu sampai sekarang berperan. Ya, yang konon juga yang namanya Covid ini kaki tangan daripada iblis, daripada setan. Ya. Itu mereka para pembesar kafir Quraisy itu bermusyawarah. Ini gimana untuk menghalangi dakwah Rasul yang sampai kemana-mana? Ya. Kemarin video ini orang-orang pada datang memeluk Islam berbondong-bondong. Ini kayak ya, coba. Ini para pembesar itu kenapa ketakutan? Dakwah Rasul itu bisa menyebar kemana-mana. Kenapa mereka ketakutan? Kenapa? Orang-orang kafir Quraisy, para pembesar ini ya, para pemangku jabatan politik, ya toh? Itu kenapa ketakutan? Dakwah Rasul itu kemana-mana menyebar dan banyak yang memeluk Islam, itu kenapa mereka takut? Bisa nganti ngelawan, nganti kebakaran jenggot itu kenapa? Bersaing apa? Bersaing agama.
Tidak bersaing agama. Mereka itu orang-orang kafir pada saat itu. Siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawabnya Allah. Mereka mengakui Allah. Ya, dan Kanjeng Nabi itu mengajak supaya bertauhid, supaya azas partainya, azas ormasnya itu Allah, jangan patung. Ya, kenapa mereka itu pada ketakutan kepada dakwah Rasul yang berhasil? Lantaran produktivitas daripada patung menjadi berhenti, gitu loh. Mereka punya perusahaan patung. Ya coba panjenengan lihat itu yang namanya Bali, ning bang mana ning mulut kae, iki jenenge apa? Kang Sumpil. Kang Sumpil berarti cilik ya? Sering pring kayak. Ana patunge kanan kiri ning Bali lho. Ning omah ning kene ana patunge kanan kiri, ning jero ana dupane. Tempat singgo bakar minyak tapi gede, itu mahal. Ya sampai 500.000 atau berapa itu. Ya di mana-mana ada patung. Nah pada zaman Rasul juga begitu. Ya yang punya lisensi pembuatan patung adalah mereka patung besar kafir Quraisy. Yang kedua, Nabi tidak membedakan antara majikan dengan guru. Semuanya di hadapan hukum, di hadapan Allah sama. Gitu. Dada budak, dada majikan. Ya, dan sebagainya. Yang itu tentu berarti menggerogoti kekuasaan mereka orang kafir Quraisy. Gitu loh. Ya, nah, kalau mereka itu kan dengan akalnya kemudian masuk Islam. Iya. Islam itu dogma yang dibuat oleh mereka para penguasa. Dibagaimanakan yang sebenarnya rupa sehingga mereka pada bukti mari Covid. Iya kan? Itu kan dan yang namanya bagaimana supaya mereka takut dengan berhala itu kan sudah ribuan tahun. Kalau Covid saja ini baru berapa tahun ini? 2 tahun berjalan 3 tahun. Kemudian coba sampai ratusan tahun. Pada bukti. Ya, orang gelem jamiahan, orang wani jamiahan, orang wani maring musola, orang wani maring masjid. Ya orang wani takbiran ning speaker. Orang wani apa mana? Coba kalau sudah ribuan tahun. Ya, tapi karena mingi lalu kemudian tumbang ya. Ini maka dan apalagi kita banyak orang-orang para dokter yang secara terbuka menyampaikan nggak benar, yang benar itu ini gitu umpamanya ya, sehingga kan kita semakin terbuka dengan medsos ini. Dan Kanjeng Nabi itu dikepung oleh para pemuda dari seluruh suku. Nah, itu mereka kafir Quraisy kemudian bermusyawarah, gitu loh. Kepriben cara ngalang-alangi dakwahnya Muhammad. Ada yang mengusulkan wis dikibae ditawani wadon sing ayu sapa wis. Ditawani harta benda. Ya sakake njaluk pira? Ditawani jabatan sebagai ketua MPR DPR umpamanya. Ya, semua tawaran itu ditolak oleh Rasul. Ya, malah jawabnya Rasul, andai kata mereka orang kafir Quraisy meletakkan matahari di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya tetap tidak akan berhenti dari dakwah Islamnya sampai saya mati atau saya menang. Gitu. Ya, jawaban seorang pemuda yang tegas. Ya, artinya saya dan panjenengan jangan kalah dengan penguasa yang apabila panjenengan melihatnya itu sakar pedagang. Itu kita harus punya inovasi. Ditakani petugas nggih tapi ya jiwa. Itu harus begitu. Macam jamiah seperti itu kan nggak boleh. Tapi kalau kemudian takut nanti divaksin semua, ya bubar kalau tahu pengajian. Jadi kita harus bisa nyelah
Ya. Lah, kemudian disampaikan usulan. Ya, dah itu seluruh suku-suku atas nama perwakilan suku itu datang kepada Muhammad. Ya, kemudian Muhammad dikeroyok, dipenggol, dipatahi, rame-rame dikecek-kecek. Apabila keluarganya meminta tebusan, maka gampang dari jalur kita. Wong kiye jalur kita meneh jumlah pira? Regane pira? Ya regane sekian miliar dibagi. Gitu. Oh ya sudah. Lah itu yang menyatakan usulan seperti itu iblis gitu loh. Kurang ajar. Ya. Yang mengiyakan itu iblis. Itulah datanglah mereka pada malam Jumat. Tapi kan banyak Nabi sebenarnya ngerti. Yang memberitahu siapa? Malaikat Jibril. Ya, dan sehingga kanjeng Nabi sudah mempersiapkan diri. Ya, seorang pemuda yang nanti menggantikan tidurnya kanjeng Nabi siapa? Sayyidina Ali. Ya. Kemudian untuk mempersiapkan perjalanan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Jadi artinya politik kanjeng Nabi, strategi kanjeng Nabi jitu. Kanjeng Nabi bukan sekedar orang yang menerima ilham saja, tapi kanjeng Nabi juga otaknya cerdas gitu loh. Ya, itu jadi artinya apa? Bahwa wong pinter, ya itu mesti cerdas otaknya. Orang pinter bodoh itu enggak. Oh, mari wong pinter gue, karena wong dukun mana baik. Ya kemudian ngomongnya bodoh, ya orang kudunya wongnya pinter cerdas. Ya, dan kemudian kanjeng Nabi sudah mempersiapkan Sayyidina Ali dan ada di situ. Kanjeng Nabi keluar pada tengah malam dengan membaca wajana baina yadayhi saddan wa min khalfi saddan wa syai'un hum la yubsirun. Sejauh ini sekalian jasa untuk panjenengan semua. Bukan anaknya panjenengan cilik, kue lara panas, demam, atau mungkin karena kecolek gitu ya, senggol, itu dibaca bacaan mimpinya di ya. Tapi panjenengan sendiri sudah biasa baca Yasin loh. Terus Yasin harus hafal, saya tidak bisa apa saja lebih video. Nah, itu nanti insyaallah bacaannya mempan. Yang baju putih, bermuni, kotinum. Nah, itu saya sering sekali tak bergunakan. Dan mereka-mereka yang berada di luar itu pada dalam keadaan ngantuk. Ya. Dan kanjeng Nabi kemudian lewat, ya lewat. Tetapi kan bahwa padang pasir itu kalau diinjak bagaimana? Blesek, jeblos. Ya saya punya mbak itu nun sewu ya, mbak saya itu blablek. Itu oleh bapaknya, ya itu disangoni koper pirang-pirang ban kaji, mana kaji nggak mau kapal gini ya, barang anjuk maring Mekah, koper dibuka isinya bata, ya tapi ya urip karena ngomong sakti ya. Nah itu ketika melaku nengkana jelek, anggur patu bot tarik jelek, itu pada saat itu apa kan gemini tahun 1400 tahun yang lalu. Ya. Lah, apa yang terjadi? Ketika kanjeng Nabi itu keluar kemudian blesek, jeblos, apa begini? Kita kan apa? Blesek. Ya, blesek. Ambles ya, ambles. Lah itu kan berarti kanjeng Nabi ada jejaknya, ada rekam jejaknya. Konangan ada? Konangan. Terus bisa dengan orang konangan? Iya, bisa. Iya, bisa dengan orang konangan. Kan orang konangan kan ya kan? Karena apa? Tuh, gue mikir jejak mana paling gue berarti kan orang Bekasnya kenapa kanjeng Nabi kok tidak bisa diikuti jejaknya itu? Jejaknya kan hilang gitu loh. Ini apa? Padahal ada, bagian iya apa? Cokar-cokar, nutupi gitu loh. Haji, yang namanya Mekah ke Madinah itu arahnya kemana? Ngalor apa gitu?
Betul orang itu Gitu. ngalor ya. Mutak. Ngalor apa ngidul? Ngalor. Ngalor, ya betul. Ya. Itu yang dilakukan Kanjeng Nabi ngalor apa ngidul? Itu Madinah di sebelah utara loh. Kanjeng Nabi ngidul. Ya, itu hebatnya pintarnya Kanjeng Nabi. Perlawanannya. Ya berlawanan. Ya, mesti mari Jakarta ngulon tapi ngetan. Ya. Madinah di Magulon. Ya. Tapi Kanjeng Nabi orang mengulon tapi mengetan. Mengetan mari gua apa? Gua Hiro. Gua Sur apa tuh Hiro? Gua Sur Kanjeng Nabi memperoleh wahyu, tapi gua Hiro Kanjeng Nabi umpetan. Ya. Nah, si mereka para pengepung itu kan terus tangi. Orang tangi, oke. Mari Madinah, wis ngerti mari Madinah. Ya, itu langsung mereka lari ke utara. Sampai di mana Pol, katakan berarti Ngudon, ayo Cirebon lah, ayo Indramayu. Oh, Selaka. Yuk berarti ngidul ke, berarti apa sih nih gue, gitu loh. Ya, sebelum itu, ya sebelum Kanjeng Nabi merencanakan untuk hijrah ke Madinah, itu kan Nabi sering mimpi. Nanti akan hijrah ke satu tempat, sing isine apa? Sing isine wit korma. Itu. Jadi Madinah itu banyak korma. Mekah itu rapatnya. Taif itu juga banyak korma. Gitu. Dan kemudian Kanjeng Nabi sudah menyusun kekuatan. Kekuatan yang ada di Madinah, kekuatan apa? Kanjeng Nabi wis beat orang-orang dari Madinah yang datang haji, kan dia tahu. Asalnya rolas wong, terus wong pira gitu loh. Beberapa tahun Kanjeng Nabi sudah menyusun kekuatan di Madinah. Jadi sudah konsolidasi. Ya panjenengan pan nyalon dari lurah, ana sing pan nyalon dari lurah. Wis konsolidasi dhisik. Kodre kapan kodre? Dhisik. Pendi. Ya, wis konsolidasi dhisik. Ya, blok anak wis gawe jaringan. Ya. Tapi kan Kanjeng Nabi umpet-umpetan. Mereka beat untuk menerima Kanjeng Nabi apabila hijrah ke Madinah dan kemudian akan menyingsingkan baju melawan mereka-mereka yang mau melakukan percobaan pembunuhan kepada Kanjeng Nabi sampai titik darah penghabisan. Itu beatnya. Ya, terus beat tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan apa gitu. Tapi beat itu umpet-umpetan. Lan dilakonane begi. Ya negara di sing ora diwuri wong kafir Quraisy. Gitu loh. Wis Kanjeng Nabi pinter jaga politik gitu. Dalam rangka kekuasaan harus pinter politik. Nah, ya, Kanjeng Nabi sampai ke Gua Hira. Tapi mampir dhisik mari kumae Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bareng wong loro mau mlebu maring Gua Hira. Mlebu mono ning kono langsung pemikir darah gawe susu. Langsung apa kayak Karangkati ya gonggo gawe lawang gawe apa nutupi lawan. Iya. Hanya ini kan ini gitu. Ya, kayak harus bakar bersih guane yo. Turun Kanjeng Nabi. Ya, wis akhirnya Kanjeng Nabi turun ning pangkone Sayyidina Abu Bakar. Ya, tapi sikile Sayyidina Abu Bakar dicopot. Ya, dilarang tapi pan ngoget melaksanakan Kanjeng Nabi lagi turu. Coba. Ya. Ini perjuangan Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Itu dan apa itu nganti nangis ya netes lain dipilih Kanjeng Nabi tahu. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy yang tadi para pengepung itu nyampe ke situ dan sikile weruh itu
Sikile katon. Tapi kan buahnya kan kudu temungkul. Ya, mereka orang temungkul orang dilengok. Ya, Sayyidina Abu Bakar dan Kanjeng Nabi berruh. Ya, sehingga Kanjeng Nabi bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Ya, coba dari ngono Bu. Ya, ini. Jadi monggo yang namanya selamat ini sangat penting sekali. Monggo saat saya butuh anak selamat siji wae. Oh, musik Islam tuh mangkat tuh. Ada yang tak ya. Kenapa tidak mau di klub? Ya nggak mau temungkul karena nggak mungkin mau anak barang ganti tentang mana bikin lagi angkat nggak mungkin gitu, sehingga mereka keluar lagi. Ya, tapi kan bahwa Kanjeng Nabi di situ sampai 3 hari 3 malam ternyata. Saben dina, saben waktu dikirimi panganan ning anake Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma. Ya gitu. Jadi mesti atom mesti luar biasa. Nah kemudian apa itu jejak kakinya kudane ya daripada Sayyidina Abu Bakar dan Kanjeng Nabi ini tiap hari si anaknya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Abdullah kalau tidak salah itu angon wedhus ning kono. Tetapi kemudian menyampaikan informasi mengenai keadaan politik di perkotaan. Oke, alun-alun ditutup, alun-alun orang yang dudulan gitu. Alun-alun ke Pemkot pada ngetokna pasukan sebegitu toeng, kemudian terus gawe blangwir namanya begitu. Jadi disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Nah, kemudian kondisi aman, baru Kanjeng Nabi dan Sayyidina Abu Bakar keluar dari Gua Hira menaiki kuda. Ya, tapi melewati